Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Erwin Purbosaputra, SST MM.Par, dosen di Universitas Muhammadiyah Karanganyar, jurusan perhotelan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah pelayanan bar, di mana di dalam mata kuliah tersebut ada beberapa materi. Yang pertama adalah pengenalan equipment dan utensil, yang kedua yaitu adalah organisasi daripada bar, selanjutnya adalah teknik meracik minuman atau disebut dengan mixologi. Yang terakhir mungkin ada beberapa materi mengenai hygiene sanitasi yang ada di bar, serta juga bagaimana pelayanan bar itu disajikan. Nah, di sini pelayanan bar masuk ke dalam departemen food and beverage service. Ya, ada restoran, room service, banquet, kemudian mata kuliah yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini adalah pelayanan bar. Untuk CPL, capaian pembelajaran yang sudah dirumuskan di dalam rencana pembelajaran semester atau RPS, untuk CPMK-nya adalah yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai peralatan atau equipment yang ada di bar. Yang kedua, mampu menjelaskan mengenai klasifikasi minuman yang ada di dunia, ya. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan menganalisis mengenai cara meracik minuman, ya, atau teknik mencampur minuman. Selanjutnya adalah tentang hygiene sanitasi, dan terakhir adalah role play atau pelayanan itu sendiri yang akan kita praktekkan. Nanti sedikit kita mempraktekkan mengenai meracik minuman. Nanti ada sunrise dan mojito, dimana keduanya itu salah satu jenis mocktail. Baik, langsung saja akan kita praktekkan mengenai pembelajaran mata kuliah pelayanan bar, khususnya untuk pengenalan peralatan serta role play mengenai meracik minuman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, global. Nanti kita akan sedikit mengulang mengenai materi bar. Ini di sini kita mulai dari definisi daripada bar. Jadi di dalam food and beverage itu ada restoran, kemudian ada room service, kemudian ada banquet, kemudian bar. Nah, di sini nanti Destiana kitchen ya, nanti di Taiwan ya. Pastry. Oh, pastry ya, di pastry, khususnya di pastry. Eva sama di pastry juga. Di kitchen, di hot kitchen. Nah, itu ya. Kemudian Lara sama di hot kitchen juga. Mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran ya, dengan kekuatan, semangat, dan Suci, Mbak Suci ya. Ini tepatnya Mbak, karena Mbak Suci ini sudah 2 kali mengikuti praktik ini, bahkan 4 ya di hotel saya 2 kali. Tahun kemarin dengan kakak tingkat ya. Kebetulan kemarin justru yang memberikan praktik itu dari praktisi kapal pesiar ya. Bulan adik saya ini nggak pulang, jadi nggak bisa ngajar dia terus sampai Desember gitu ya. Nah, nanti Putri silakan. Putri kalau tahun depan ada keinginan untuk ke Thailand ya menyusul. Nanti masih, kalau anda ke sana masih mungkin Laras, Iva sama Desti masih di sana setengah tahun, jadi tidak ada masalah. Baik, untuk definisi daripada bar ini adalah suatu tempat yang menjual makanan minuman ya. Sebenarnya ada alkoholnya, tapi di Indonesia itu semenjak setelah Krismon lah ya, tahun
ribuan itu sudah sedikit-sedikit sudah hotel bintang 4, bintang 5, bahkan hotel yang di sana itu ibaratnya orang-orang Prancis banyak di sana ya, orang-orang Italia itu pun banyak sekarang terbatas kan hotel dengan atap grupnya Heritage Hotel yang ada depan patung Sophia itu juga dulu ada, sekarang nggak ada awalnya ya, itu pergeseran waktu lah ya, berarti kok kita istilahnya di Indonesia ini memberikan suatu paradigma yang lain karena memang di Indonesia ini beberapa itu sudah istilahnya hal-hal turisme gitu ya, hal-hal turisme mungkin semester 4 sudah dapat ya dulu ya, sekarang hal turisme itu sudah ada ganti materi yang ada humas. Kemudian tujuannya satu yaitu adalah untuk benefit atau keuntungan, ya, untuk benefit atau keuntungan. Nah di sini bartender adalah orang satu-satu orang di bar yang punya peran yang sangat luar biasa sekali, sehingga bartender adalah orang yang bekerja di bar dan dia itu ahli campur minuman. Bahkan ini ada yang putih campur dengan itu mixology, ya, seni atau teknik mencampur minuman. Ya. Kalau gastronomi yang dilakukan oleh Destiana Laras, kemudian Aleva belum ya. Di luar aja masih kerja di sana. Sudah enggak? Dulu itu loh, apa di servisnya ya, di servisnya. Malah justru Putri malah sudah di kitchen ya. Di kitchen itu gastronomi. Mulai dari Anda itu mendapatkan bahan bakunya, entah itu sayur atau buah, itu merupakan salah satu rangkaian daripada gastronomi. Kemudian Anda prepare, ya, dipotong-potong ya. Kalau untuk daging namanya bucat ya, sendiri. Kemudian kalau di bagian yang lain mungkin prepare untuk buffet dan lain sebagainya, atau mungkin bagaimana. Setelah itu kemudian mulai diolah ya, sesuai dengan resep daripada cook di situ atau chef di situ. Setelah itu baru masuk ke bagiannya IFA, yaitu pelayanan. Bagaimana menyimpan makanan yang diolah Putri itu tidak basi di mana, ya, disimpan dipanaskan dulu dengan suhu yang tertentu. Kemudian juga setelah itu disajikan. Penyajiannya juga enggak asal-asalan ya, penyajiannya enggak asal-asalan ya, seperti itu enggak. Tapi penyajiannya adalah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Nah nanti di Taiwan ini, Laras ini, Desti dan Niva ini akan diberikan pengalaman yang langka, ya. Nanti akan diberikan suatu teman yang baru dari Tiongkok ya, dari Taiwan, ada teman dari negara mana itu jadikan suatu khasanah yang luas knowledge bagi Anda dan pengalaman. Dan ini tidak lama, hanya 1,5 tahun ya. Hanya 1,5 tahun nanti Anda akan menghirup udara umum KAD di dalam itu, tapi dengan syarat tugas akhir. Tugas akhir ini jangan dibuat ini ya, beban juga. Aduh, tugas akhir mulai malas dia, bikin subur dan lain sebagainya, Excel dan ada PowerPoint. Itu suatu khasanah yang membuat Anda nanti yang menggantikan Bapak Ibu guru Anda di SMK, menggantikan Bapak Ibu dosen di sini, yaitu Anda sekalian. Kan nggak mungkin orang-orang dari akuntansi, mereka kan nggak tahu ya, nggak pengalaman nih Mas De. Mungkin tahu tapi nggak pengalaman beda. Ya. Jadi knowledge dan soft skill, hard skill itu suatu yang beda. Namun Anda tetap satu, yaitu adalah tetap senyum. Kemudian soft skillnya itu yang penting adalah attitude Anda itu yang paling penting. Ya. Pernah tak kirimi video tentang itu, tak kirimi lah ya. Oke. Fungsi bar, yaitu untuk fasilitas hotel. Hotel apakah tidak ada barnya itu bukan bintang 4, tapi bintang 3. Itu aja titik. Ya. Kolam renang sama. Kemudian gym sama, fasilitas. Kemudian apa lagi? Mungkin playground kalau sekarang ya. Sumber pendapatan hotel pasti, karena tamu itu butuh minum. Siklus turisme yaitu adalah mulai daripada transportasi, dia dipindahkan sini ke Taiwan, jangan sampai Taiwan, Anda kan nggak mungkin badannya seger itu kan nggak mungkin, pasti sampai Taiwan nanti agak capek karena mungkin naik pesawat berpuluh-puluh jam sana itu ya,
Kemudian sampai lewat. Nah, ada membutuhkan yang namanya minuman dulu kan, kalau makan nanti malah celak gitu ya. Minum dulu. Ya. Mungkin Anda bawa sendiri atau Anda ke restoran atau mungkin ke bar. Kemudian sebagai salah satu zat di luar usaha. Jadi memang pendapatan itu kadang kalau pas tahun baru itu yang minyak itu masih untuk angin ya. Wah, limit in the sky itu ya. Jadi pendapatannya kalau 2 kamar 1,500 ya pasti ini saya 1 juta. Tapi kalau jual minuman di pinggir sini mungkin bisa 2 juta sehari. Tapi bisa juga 200.000 gitu ya. Yang pas liburan ini bagus. Nah ini salah satu kunci daripada bar. Saya kira ini tidak terlalu banyak ya untuk semuanya. Nah, jenis bar ada pabrik, maksudnya pabrik bar itu ya seperti bar-bar pada umumnya. Jadi bar itu istilahnya ya seperti ini, ada pembeli di sini, kemudian saya coba meracik mungkin dengan juggling, saya sajikan, itu namanya bar. Jadi Anda bisa melihat attraction-nya itu ada. Mungkin bisa Pak? Ya? Bisa. Bisa tapi nggak di sini. Service bar, kalau service bar beda. Ya. Anda beli, saya membangun di belakang sini. Anda nggak bisa melihat ketika saya mengolah banyak apa. Ya, kalau sudah aja. Jangan. Kemarin di saya masih ada yang ingat nggak? Pans, sekar jagat pans. Minuman yang rendah, sekar jagat. Sekar itu suatu menang yang sekarang kemudian jagat itu bumi ya. Itu dari jenis pemerintah ya. Dipraktekkan nggak apa-apa. Sekali gagal nggak apa-apa. Gagal itu adalah bagian dari keberhasilan. Berat memang mengawali berat. Ya, mengawali berat. Bayangkan kalau Clara sama Desdena enak ya dulu dari kuliner. Bayangkan kalau Iva itu nyekelat ya, malah ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Barometer saya kira kita lalui ya barometer ya. Kemudian kita masuk ke peralatan saja. Ini yang hilang, nggak tahu mana, itu bingung. Namanya adalah jigger. Harusnya di dalam gitu ya. Klik gitu ya. Kita tidak produsen. Jigger ini adalah alat penakar, sama ukurannya sama dengan ini, yaitu adalah 1 os. Ya. Kurang lebih 50 mili, 20 mili, 25 mili. Tapi yang besar 50, ini 1 os. Jadi jangan khawatir kalau kita masih punya tutupnya untuk menakar. Kemudian pasti utamanya adalah ini adalah yang wajib ada di ini ya. Wajib ada di bar itu adalah shaker. Kemudian ini ada mixing glass kita gunakan ini saja. Kemudian juga ada long bar spoon ada di sana. Stirrer ya. Nah, ini stirrer. Saya kalau bar spoon di sini ada bedanya untuk menumbuk. Nah, selanjutnya adalah strainer atau penyaring. Strainer sebenarnya ada di dalam shaker juga. Strainer itu sudah ada di dalam shaker. Barna, ini kita ada cutting board, ya. Kemudian juga selanjutnya adalah tang, namanya tong kita tong ke tempat sampah, kita sebut tang. Jika mau tarik, ya.
Nah ini S-code-nya ini juga nggak ada ya, S-code-nya. Nah ini saya harus lapor Pak Marno ya. Apa ya, mungkin ke bawah dosen S-code atau kita bisa pakai S-tag lagi ya, S-code. Kemudian ini memang kita belum punya, ya, karena kita nggak pakai alkohol. Kemudian funnel, saringan ya, apa? Corong, stirrer, blender, kita menjual blender. Nah ini bersapis saya tunjukkan ya. Nah ini ada sapisnya itu ada lemon, ya. Siang-siang nanya ini ya. Kemudian ini sapisnya ya. Kemudian ada tidak kamu adalah lem lokal, ini yang impor ya. Kalau lemon ini impor, lem ini lokal. Nah, sapisnya seperti itu. Kemudian ada seri nanas dan sebagainya, olive, tabasco ini ada impor juga ya. Gula dan sebagainya, garam, merica, kayu manis, nah itu untuk gamis. Kayu manis biasanya blender, ya. Pala itu blender bahan, sedap luar biasanya. Saya sukanya pala itu memang khas ya, pala itu ya. Digunakan untuk pernah sirup pala pernah. Itu ada yang Maluku pala, ya, daerah Ternate itu Jole, daerah Ambon banyak. Itu menjadi minuman khas daerah sana. Kalau di sini mungkin apa ya? Sini sudah sentuh bahasa. Nah ini namanya bersapis untuk menunjang tengah. Ya, kuning ini ketika dikuah setelah sirup ini pasti lahirnya adalah merah, kuning, kemudian putih karena sudah itu bening. Ya, kasih daun mint, kemudian ditumis air. Oke, sebenarnya banyak sekali ya. Kemarin saya sama Suci saya bilang tentang jenis-jenis minuman, ya karena cowok-cowoknya nggak datang atau itu ya, jadi perlu tambahan ilmu seperti itu. Silakan pasti ada pertanyaan, sudah dipasti diselami, kemudian nanti kalau kami ada nanti ketika balik sini bisa menjadi pengusaha W gitu ya. Jadi dulu C gitu ya. Nanti seperti Laras sudah mengembangkan usaha orang tua ya. Nanti bakal lagi Laras ya seperti itu. Sama IPA ya. Anda di servis apa? Atau di itu juga di Taiwan? Itu nah belajar sama Desti sama Laras bahan-bahan ya. Sama Putri juga pengalamannya juga oke. Ya. Nah itu ya teman-teman beberapa pengetahuan mengenai bar ya, mengenai bar ini sangat luar biasa sekali. Saya kira ini kalau sudah jadi seperti ini ya, sudah jadi seperti ini biasanya ini orang akan tertarik untuk mencicipinya. Biasanya tamu itu agak senang dengan garis-garis aja ya. Walaupun ini sederhana ya, tapi membuat tamu itu menjadi senang gitu ya. Senang merasa dihargai. Kamarnya di rumah biasa, kalau di hotel juga ada layarnya, ada kadang-kadang ada itu apa? Podium itu, podium yang dulu Pak siapa masih ingat yang ajarin ya? Aku lupa ya, temannya Pak yang ya itu ya luar biasa ya. Walaupun di YouTube ada, tapi ketika dia langsung di sini, tapi ini satu ya teman-teman, ini bukan untuk khas meja atau botol atau untuk pisau. Tapi hanya untuk menyekat mulut, karena ini tak terus untuk itu biasa.
Nah seperti itu. Kalau ada pertanyaan lagi, Mbak Suti, wah ini apa? Tempat wisata itu ini berwirausaha. Karena kalau satu minggu itu mesti seperti rumah kaum, udah sampai masuk atau tidak bentar lagi. Ini mumpung 2 minggu ini apa liburan, manfaatkan. Putri juga main-main ke luar negeri. Sekarang banget kan, kalau banget itu terkenal pertanian agrowisatanya sana. Dan saya pernah ke kebun jambu, tambak, kristal. Itu ya kan, bagus, lumayan. Nah silakan, mungkin Suci. Sebelum OJT kira-kira apa yang mau dilakukan? Kalau mau menggantikan Destiana kalau pas ke Taiwan. Yang dilakukan apa Destiana ketika di pastry itu untuk breakfast, prepare breakfast atau untuk apa pastry-nya? Breakfast. Oh, coffee break ya, itu kan dalam itu coffee break. Coffee break. Selain itu mungkin ada tamu request itu nggak? Iya. Bisa gitu. Welcome snack. Oh, welcome snack ketika ada rombongan. Welcome snack bisa. Atau tamu keluarga juga dapat welcome snack juga. Welcome snack biasanya kayak Grup ya? Yang punya petinggi-petingginya. Oh iya, seperti komisaris, direkturnya gitu. Ya. Itu utama gitu ya. Ya, biasanya kalau datang tuh kayak kejibalan gitu ya. Ini perlu tahu ya, jadi kalau dewan komisaris datang biasa saja. Kita yang penting kita kerja disiplin gitu ya. Tapi biasanya memang di dibakar itu ya. Itu memberikan sesuatu yang sempurna. Yang belum bertanya, Putri mungkin bisa memberikan suaranya sedikit. Pertanyaan apa? Cukup? Laras? Tadi ya, air ya. Seperti itu. Nanti transfer ke kanan saya. Ayo teman-teman. Itu yang bisa saya berikan ya, pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya, bisa bermanfaat. Nanti kita lanjut ke praktek. Ini saya yang mengulang biar ini puasnya ya ini gitu ya. Jadi nanti jadi mampu. Kayaknya masuk Pak. Masuk. Bapak ini bu, ini Pak. Bukan satu. Saya sudah keluar. Oh sudah, sudah keluar. Sudah, anu ya. Ditarik. Oh, jadi itu buat tarik tadi. Mana mayat ke. Nah, mungkin alasan satu dia tidak ke Taiwan. Mungkin kalau ke Taiwan tidak tertarik juga. Karena adik-adik saya yang kerja di luar negeri 2 minggu sebelum dia itu berangkat, dia itu selalu disiplin setiap hari itu olahraga. Siapa yang hari ini tadi tidak olahraga? Olahraga. Enggak, olahraga. Oh, aku tadi angkat tangan aku juga olahraga. Iya. Disiplin olahraga itu untuk apa ya? Untuk kebugaran. Karena olahraga mesti malas lah. Ya, untuk lari-lari jogging itu jangan kita dalam lapangan. Ya, 5 kali cukup. Terus pulang. Ya. Karena ada masa muda tuh angkat beban nggak perlu. Karena ada otot-ototnya masih kuat. Ya. Berbeda masih muda orangnya beban beda. Kalau umur 50 atas itu lari-lari mana bahaya. Karena Anda ini harusnya adalah olahraga. Tapi jangan berat-berat, jangan sampai ototnya kepelintir, kemudian sampai yang senang gitu ya, ada senang. Memang yang paling enak itu olahraga permainan ya, tangkis, voli itu enak, basket enak. Tapi ya lari. Kalau saya ya baru sekali paling jalan-jalan, panas futsal ya kalau lucu futsal aja langsung ya langsungnya gitu lain baru ini dan orang ini memang bisa real gitu ya belum berangkat itu ya olahraga teman-teman ya
setengah jam lah, setengah jam. Beda. Biasanya kalau habis itu kan ada jam makan itu, ada jam makan itu enak. Baiknya pakai bakso. Wah, pas sore, kalau sore udah kurang. Tapi kalau Anda sore ya 30 menit nggak ada masalah sih. Apalagi udah ada di Boyoso, di Karangbangun udah ada seger ya. Alifah masih di sini, yang pasti. Alifah hijaunya ada lapangan. Itu aja, apa ada antingannya. Nah ini malam apa? Polisi-polisi sini tuh, polsek banyak. Apa nanti hijau itu, yang itu sini polisi intel ini. Nah, baik itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kita close ya untuk teori, kemudian kita akan lanjut praktek. Nah, kita praktek masih ada pemanis buat kami sini, biar segar. Kemudian ada sunrise seperti segar jaga pas, ya. Dia ada sedikit airnya, tapi kita segar kemarin hanya di strike aja ya. Nanti kita gunakan bahan impor lemon ya, yang lebih segar lagi. Ini sedikit aja sudah terasa ya. Kita gunakan juga untuk garnisnya. Layak. Baik, kita pause dulu untuk sesi teori ini, kita tutup dulu ya. Yang berada sama-sama. Alhamdulillah kita lanjut praktek. Terus dulu. Oke, terus nah, ini nanti di Taiwan diajari ya teman-temannya ya, buat minuman khas dari Indonesia ini ya, sunrise. Karena matahari terbit yang paling bagus itu di Indonesia. Sekuat tenaga ini ya. Oke, sekiranya sudah, tinggal dikasih es batu ya. Nah ini es batu itu kalau dibahasakan itu ada 3 jenis teman-teman ya. Baiklah, demikian mengenai pembelajaran saya, yaitu tentang mata kuliah pelayanan bar, di mana sudah saya jelaskan mengenai yang pertama adalah bar equipment sampai dengan klasifikasi, serta sedikit role play mengenai mixing method, shake and muddling, di mana apa yang telah kita laksanakan tadi bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa depan. Kami berterima kasih kepada Kemendikti-Saintek serta kolega dosen, mahasiswa dan pimpinan Universitas Muhammadiyah Karanganyar yang telah membantu mengenai video pembelajaran ini sehingga bisa bermanfaat. Demikian kami ucapkan alhamdulillah wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin.